ETF itu apa sih? Let's go! Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Denny SSLL. Hari ini kita bakal bahas mengenai ETF ya. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar mengenai ETF, tapi ada juga yang masih bingung nih, sebenarnya ETF itu apa sih? Nah, langsung kita bahas saja hari ini. By the way, gue pakai PPT lagi, balik kayak ke zaman dulu lagi. Karena supaya kalian bisa lebih mengerti dan lebih paham kalau misalnya ada PPT-nya ya. Kalau misalnya kalian suka ada PPT-nya, kalian bisa komen nanti. Kalau kalian lebih suka kayak biasa aja, nggak usah ada PPT, kalian juga bisa komen. Dan semoga video yang gue buat ini bisa membantu kalian untuk mengenal investasi, instrumen investasi, dan juga literasi keuangan. Oke, ETF itu adalah reksadana, teman-teman. Tapi bentuknya itu kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek. Aduh, bahasanya berat banget bang, nggak ngerti. Oke, tenang. Yang penting kalian ikutin video sampai habis, kalian pasti paham nanti setelah selesai video ini. Nah, bedanya apa nih sama reksadana? Jadi ETF itu sebenarnya mirip banget sama reksadana ya. Jadi nanti gue bakal jelasin perbedaannya dengan reksadana dan kalian harusnya paham ya. Kalau kalian belum tahu mengenai reksadana, kalian bisa cek video-video lainnya karena gue udah sering banget bahas mengenai reksadana, mungkin ada 6-7 video ya. Oke. Nah, perdagangan nih teman-teman ya. Kalau misalnya ETF itu kita belinya itu lewat sekuritas. Oke, sekuritas seperti saham, misalnya kita pakai Ajaib, itu kita bisa langsung beli ETF-nya di sana pakai RDN kita. Nah, kalau reksadana itu belinya lewat agen penjual reksadana, misalnya lewat Bareksa dan lain-lain. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, habis itu satuan investasi nih, teman-teman nih. Kalau misalnya di ETF itu, satuan itu adalah satu lot, 100 lembar. Wah, mirip sama saham ya? Yes, benar banget. Misalnya kita beli indeks LQ45 atau IDX 30, itu kita satuannya itu mesti satu lot. Jadi misalnya harga yang tertera itu adalah Rp300. Untuk belinya itu berarti perlu uang 30.000. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kayak beli saham. Nah, sedangkan kalau reksadana itu kita belinya itu maksudnya satuan investasinya itu adalah satu unit. Jadi satu unit penyertaan. Kira-kira seperti itu. Paham nggak nih sampai di sini nih? Harusnya paham ya kalau ETF satuan investasinya lebih kayak saham, kalau reksadana ya reksadana. Habis itu perubahan harganya nih, teman-teman. Nah, kalau ETF itu memang lebih mirip ke saham walaupun dia reksadana ya. Tapi dia itu real time, teman-teman. Jadi sama seperti jam perdagangan bursa saham. Kalau bursa saham kan buka biasa dari jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore ya. Jadi ETF itu ngikutin gitu, teman-teman. Jadi harganya bisa naik dan turun juga, fluktuatif juga seperti di saham ya. Nah, habis itu kalau reksadana itu di akhir hari, teman-teman. Jadi kalau misalnya lagi real time market ya, harga reksadana nggak naik turun, nggak kayak ETF. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Underlying aset, teman-teman. Kalau ETF tadi kan gue udah jelasin bahwa itu merupakan indeks saham, gabungan-gabungan dari saham-saham yang ada. Misalnya LQ45 berarti 45 saham yang udah melalui kriteria pemilihan, akhirnya dia masuk ke indeks LQ45. Artinya kalau kita beli si indeks LQ45, kita udah beli ke 45 saham yang ada di indeks tersebut. Paham ya? Misalnya contoh nih, 5D. Misalnya ada A, B, C, D, E. Habis itu ini dimasukin ke ETF. Nama ETF-nya itu misalnya ETF Denis ya. Nah, kalau kita beli si ETF Denis ini, kita udah beli si 55 saham ini. Kira-kira seperti itu, tapi dengan satuan yang tadi, satu lot ya, kayak beli saham. Sedangkan kalau reksadana itu adalah instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham ya. Jadi nanti ada manajer investasi yang mengalokasikan dananya, misalnya kita beli produk reksadana A gitu ya. Nah, saham-saham yang dipilih ya tergantung si manajer investasi pilih saham apa. Habis itu kalau misalnya pendapatan tetap atau reksadana pasar uang juga tergantung manajer investasinya pilih yang mana. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh ETF. Kalau kalian udah pakai aplikasi Ajaib, kalian bisa lihat, by the way ini bukan video endorse ya, gue cuma kasih contoh doang. Kalian bisa lihat beberapa ETF yang ada ya. Misalnya XIT itu adalah IDX 30. Habis itu kalau ada RLQ45X itu adalah ETF dari indeks LQ45. Habis itu ada juga yang lain ya, kalian bisa lihat ada banyak banget. Nah, kelebihan dari ETF dan juga nanti kekurangan gue juga bakal bahas ya. Yang pertama, dapat dibeli dan dijual kapanpun selayaknya saham. Jadi kalau misalnya kalian beli hari ini, besok kalian berasa harganya udah naik dan kalian mau jual gitu, di jam perdagangan bursa dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, itu bisa langsung dijual. Paham ya sampai di sini ya? Habis itu yang kedua, manajemen fee relatif lebih rendah. Karena kita kayak beli saham aja, kena fee transaksi misalnya 0,15% pas fee belinya, habis itu 0,25% pas fee jualnya. Habis itu biaya di pasar sekunder sesuai dengan fee yang ditetapkan broker yang tadi gue bilang ya, 0,15 sama 0,25. Kalau kalian pakai sekuritas lain mungkin fee-nya agak berbeda sedikit. Habis itu memiliki cakupan investasi yang luas. Artinya jika kalian memiliki satu unit ETF, maka saham-saham yang kalian miliki adalah saham-saham unggulan. Seperti yang tadi gue jelasin, kayak misalnya kalian beli indeks LQ45, berarti kalian udah punya tuh ke 45 saham yang ada di LQ45. Habis itu
Karena memiliki banyak saham unggulan, portofolio investasi akan lebih efisien ya, karena kita diversifikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin dananya nggak terlalu banyak, kita bisa beli ETF ini, tapi kita bisa punya banyak saham ya. Habis itu unit penyertaan cukup fleksibel ya. Habis itu kita lanjut mengenai kekurangan ETF. Yang pertama, ada biaya pajak dari capital gain, oke? Habis itu yang kedua, biaya atas selisih antara harga bid ya dan offer itu harus ditanggung oleh investor, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya bid dan offer itu kan ada ini ya, misalnya kita kalau teman-teman yang udah invest saham pasti ngerti ya, ada bid ya kolom sebelah kiri dan juga ada offer kolom sebelah kanan. Misalnya yang bidnya itu di harga 500, di kolom offernya itu 502, berarti ada selisih 2 poin, kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, likuiditas ETF di Indonesia itu cenderung masih rendah. Ya, kalau kalian misalnya lihat, kalian mau masuk misalnya sekali 500 juta, 1M, itu likuiditasnya agak rendah, jadi agak susah. Nah, tapi teman-teman tenang aja, kalau kalian mau coba invest di ETF, misalnya Bursa Amerika, gue juga udah kasih link di deskripsi, kalian bisa baca. Kalian langsung download aja aplikasi GoTrade ya, dengan invitation code 347747 yang udah gue taruh di bawah. Ini bukan endorse ya, tapi gue sekalian kasih tahu aja karena lagi bawain video mengenai ETF, supaya kalian kalau mau investasi ETF di pasar Amerika, kalian bisa juga lihat link di deskripsi. Oke? Nah, kalau misalnya kalian mau mulai investasi saham juga tapi belum ngerti gitu ya, tenang aja, di channel YouTube ini gue udah bikin kelas saham gratis. Udah ada kelas saham pertama sampai kelas ke-14. Mulai dari apa itu saham, cara buka rekening sekuritas, cara top up-nya, cara withdraw-nya, mau jadi trader atau investor gitu, semua udah gue bikinin secara lengkap. Ada di video kelas saham gratis, ada di playlist. Jadi kalau kalian mau belajar saham, jangan lupa cek video ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa belajar dan juga bisa mulai investasi saham. Kalau misalnya kalian mau investasi reksadana dan ETF juga nggak masalah. Yang penting kita mulai investasi. Supaya apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan finansial kita, yaitu financial freedom di masa depan. Oke, kira-kira seperti itu. By the way, kalau misalnya teman-teman banyak yang nanya sama gue, Bang, kalau misalnya mau belajar sama lu, mau dibimbing, itu bisa nggak sih? Gimana caranya? Nah, kalian bisa langsung hubungi Siminvest ya. Ini adalah admin dari Sekolah Saham Indonesia di 0812-8164-5551. Berbayar nggak? Berbayar dong, teman-teman. Kenapa berbayar? Karena gini, di YouTube, di Instagram, di TikTok, gue selalu bikin video-video edukasi untuk membantu kalian bisa mulai investasi. Dan kalau misalnya kalian memang mau dibimbing sama gue, pasti semuanya mau dong. Banyak yang, nggak semua sih, mungkin kalian ada nonton, apaan sih nih orang so pinter banget. Mungkin ada juga yang nggak mau, tapi kalau misalnya kalian banyak yang mau gitu kan, gue nggak bisa, maksudnya ambil semua dari kalian yang mau belajar, habis itu gue balesin satu-satu. Jadi tentunya kalau misalnya kalian mau join dan dibimbing, kalian perlu bayar, tapi harganya bener-bener affordable. Sehari cuma 4 ribuan rupiah, 4 ribu rupiah cuma satu saset kopi, teman-teman. Udah bisa belajar investasi bareng gue dan juga rekan-rekan lainnya. Tapi kalau kalian belum punya budgetnya, kalian belum bisa join SS Family, ya nggak masalah, kalian bisa belajar dari dari YouTube gua, dari TikTok dan Instagram, itu juga bisa kok, ilmu gratis. Ya, cuman kalau kalian mau lebih cepat belajarnya, mau dibimbing, kalian bisa join SSC Family. Semua benefitnya banyak banget, mulai dari kelas online 8 kali dalam 1 bulan, habis itu juga ada watchlist untuk trading, watchlist untuk investing, ada konsultasi portofolio, ada member gathering. Ya, kita di grup khusus kita ngobrol-ngobrol bersama, nggak banyak kok, cuma 300 orangan gitu. Jadi kita bisa bonding, kita bisa menjadi keluarga. Makanya sesuai dengan namanya SSC Family. Oke? By the way, bulan depan atau 2 bulan lagi dari semenjak video ini buat, website Sekolah Saham Indonesia juga mungkin udah jadi. Jadi kalian bisa belajar lebih banyak di sana dengan puluhan modul yang kita bakal update setiap bulannya. Semoga apa yang gue buat bisa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia, karena gue senang banget dan sayang banget, cinta banget sama Indonesia. Oke teman-teman, jangan lupa follow Instagram gue, TikTok gue, kita bisa berteman di sana, kita ngobrol-ngobrol. Kalau kalian punya pertanyaan apapun mengenai saham, investasi, literasi keuangan, dan kalian pengen dibikin konten mengenai hal apapun, kalian komen di kolom komentar. Semoga dengan komen kalian gue bisa lebih kreatif lagi untuk memberikan konten-konten yang menarik, yang juga tentunya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman kalian supaya teman kalian juga belajar, dan komen. Habis itu jangan lupa subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!